Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat penunggu itu sebutan untuk teman-teman yang mendatangi kemudian menyaksikan channel Ruang Tunggu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sobat penunggu untuk mengetahui lebih jauh tentang yang namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Apa itu aplikasi Sentuh Tanahku? Aplikasi Sentuh Tanahku itu adalah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN yang sekarang itu sedang booming, sedang hits, terutama bagi kalangan-kalangan yang sering atau berkepentingan sangat erat itu dengan yang namanya tanah. Mungkin dia bisa developer, pengacara, atau orang yang punya bisnisnya berhubungan dengan tanah. Itu mereka tuh senang sekali sekarang dengan yang namanya aplikasi Sentuh Tanahku itu. Lantas, kenapa kemudian ini perlu dibahas? Karena sekarang sudah beredar yang namanya anggapan-anggapan di masyarakat itu yang boleh jadi anggapan-anggapan itu tidak balance, tidak sesuai dengan realitanya seperti apa. Ada semacam ekspektasi yang tidak selalu sama dengan realitanya atau kenyataannya seperti apa. Perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam aplikasi tersebut itu ada yang namanya front apa ya namanya ya? Ada tampilan mukanya, ada juga tampilan belakangnya. Jadi teman-teman sebagai user mungkin selama ini hanya melihat tampilan mukanya saja. Sementara saya sebagai pegawai yang memang selama ini berada di institusi tersebut, maka saya sedikit banyak lebih tahu tentang aplikasi tersebut dibanding sobat penunggu yang sebagai usernya. Oke, kenapa kok ini perlu dibahas sobat penunggu? Jadi anggapan-anggapan yang kurang sesuai ini ternyata lama-kelamaan, dan ini sudah mulai itu menciptakan fenomena baru, masalah baru dalam hal dunia pertanahan. Banyak anggapan-anggapan itu kemudian menjadi sesuatu yang meribetkan kita semua. Kenapa? Karena apa ya? Ruwet lah sobat-sobat penunggu. Jadi selama ini saya yakin sobat penunggu pernah mendengar bahwa yang namanya urusan tanah itu sangat ruwet, dan itu sekarang semakin ruwet ketika anggapan-anggapan seperti ini nanti yang saya bahas nanti ini tidak kemudian segera di-cut, harus di-cut ini, karena kalau nggak di-cut ini akan menjadi semacam bola liar yang susah sekali untuk diarahkan. Dan saya sebagai orang lapangan, sebagai orang yang berada di daerah, itu merasakan sekali yang namanya ekspektasi yang terlalu berlebihan itu, sementara itu tidak balance dengan yang namanya realitanya, akhirnya itu menjadi masalah baru. Oke, apa itu yang anggapan yang beredar di masyarakat itu? Nomor satu itu adalah anggapannya apa itu? Kalau bidang tanahnya itu di suatu tempat, misalnya saya cek nih di Sentuh Tanahku ya, Sentuh Tanahku, kemudian bidangnya itu ada di suatu tempat tuh, di sini misalnya. Apakah kemudian itu adalah emang di situ tanahnya? Sementara selama ini saya meyakini bahwa tanah saya itu bukan di sini ini. Jadi sobat penunggu, kalau sobat penunggu ini termasuk orang yang selama ini tidak pernah mendatangi tanahnya, pernah beli nih, tapi kemudian ditinggalkan, tapi sudah sertifikat. Kemudian ketika mengecek di Sentuh Tanahku ternyata lokasinya itu kok sepertinya tidak sesuai dengan lokasi yang dulu, atau agak aneh gitu ya. Itu bukan berarti kemudian tanahnya itu pindah ke situ, enggak. Tetapi sobat penunggu perlu yang namanya memberikan klarifikasi, memberikan checkpoint. Di situ di aplikasi Sentuh Tanahku itu ada yang namanya checkpoint. Jadi sobat penunggu bisa memberikan masukan atau memberikan informasi bahwa tanahnya bukan di situ, tanahnya mungkin di suatu tempat yang lain gitu. Nah, di sini sobat penunggu akhirnya paham bahwa tidak selalu bidang tanah yang muncul di Sentuh Tanahku itu adalah pada posisi yang tepat. Kenapa itu bisa seperti itu? Karena seperti hanya aplikasi-aplikasi yang lain, sobat penunggu, Sentuh Tanahku ini adalah aplikasi yang baru yang digunakan untuk mendigitalisasi produk-produk lama. Harusnya ini memang dan umumnya itu sebagai user, sebagai orang yang menerima sertifikat, harusnya mereka lebih aktif untuk mengoreksi di mana posisinya itu. Tetapi kenyataannya ini berbeda dengan kisah pada data-data KPR seperti BUPNS yang aplikasinya itu disetting atau dibuat oleh BKN, kemudian BKN itu menyuruh semua usernya, orang-orang yang pernah menerima SK-SK-nya itu untuk menyekan produk-produk BKN tadi, kemudian diupload ke sistem BKN. Padahal itu adalah produk mereka sendiri. Sama seperti Sentuh Tanahku itu adalah produk dari BPN, kemudian
normal dan wajarnya adalah orang yang sudah menerima sertifikat itu kemudian mendigitalisasi itu kemudian diupload ke aplikasi Sentuh Tanahku, harusnya seperti itu. Tetapi pada konteks ini Sentuh Tanahku itu cukup atau sekedar pada informasi bidang tanahnya, posisinya di mana, bentuknya seperti apa, bidang tanahnya di mana, dan itu memang masih menjadi core keahliannya dari petugas ukur mungkin ya, yang bisa menggambar itu, sehingga memang itu tidak kemudian dilepas begitu saja, tetapi masyarakat atau user silahkan memberikan informasi berupa lokasinya, kisarannya di mana, kemudian yang akan menggambarkan, akan menguploadkan adalah kami dari tim di back office. Nah, itu anggapan yang pertama tadi teman-teman semua. Jadi ini kami sedang berupaya keras untuk menyelesaikan banyak sekali sertifikat, jutaan sertifikat lama yang itu kemudian kami konversi kepada sistemnya baru, kepada format digital, dan kemudian itu dikonversi lagi ke sistem koordinat terpadu atau terintegrasi. Jadi satu Indonesia itu bisa didudukkan di media yang sama, dan itu butuh waktu yang lama. Salah satu cara untuk mempercepat itu adalah pertama memberikan akses luas-luasnya kepada masyarakat untuk mengajukan checkplot atau plotting, dan itu terlayani dengan yang namanya aplikasi Sentuh Tanahku itu. Kemudian sebetulnya ada lagi yang berikutnya, taktik berikutnya itu adalah dengan cara PTSL. PTSL sekarang itu diarahkan untuk menggambarkan desa lengkap. Jadi satu desa itu digambarkan semua bidang tanahnya, dan otomatis sertifikat lama itu akan duduk pada posisinya masing-masing. Tetapi kan itu masih menunggu ya teman-teman, menunggu ya sobat-sobat menunggu, karena tidak semua desa itu dapat melayani pada tahun ini, tahun depan, ataupun tahun berikutnya. Semuanya menggunakan kuota, jadi tidak bisa cepat. Oke, anggapan yang kedua apa? Anggapan yang kedua adalah kalau di suatu hamparan areal itu tidak ada bidang tanah yang muncul di Sentuh Tanahku, maka dianggapnya di situ tidak ada hak yang terbit di situ. Apakah itu betul? Salah. Ya, nggak salah 100% sih, tapi itu mendekati mendekati fatal pemahamannya seperti itu. Seperti yang diungkapkan tadi bahwa aplikasi ini masih terus bekerja, masih terus berproses. Jadi masih terus ada data-data yang belum terdigitalisasi, dan itu akan terus kemudian diupload pada sistem yang baru. Oleh karenanya ketika suatu hamparan itu tidak ada bidang tanahnya, itu boleh jadi bidang tanah yang telah muncul di situ haknya itu belum terupload ya. Kenapa ini penting? Karena sekarang sudah mulai bermunculan nih orang-orang yang kemudian mengaku bahwa itu adalah tanahnya mereka dengan dalih di Sentuh Tanahku tidak ada bidang tanah. Jadi mereka masih beranggapan bahwa ini masih clear, nol. Jadi ini ya sobat-sobat penunggu, bahwa anggapan seperti itu ya nggak salah sih, tetapi fatal lah gitu. Oke, yang ketiga apa? Anggapan yang ketiga adalah kalau bidang tanah berdasarkan gambar di sertifikat itu tidak muncul di aplikasi Sentuh Tanahku, maka berarti sertifikat itu adalah palsu. Apakah benar demikian? Sebetulnya kalau masalah palsu atau tidak palsu itu bukan dengan jalan kita mencocokkannya dengan Sentuh Tanahku, tapi ada proses lain. Nah, itu tadi teman-teman semua. Jadi boleh jadi sertifikat sobat-sobat penunggu ini belum terdigitalisasi. Lalu bagaimana kalau seperti itu? Sementara sobat penunggu itu sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di situ, mengupayakan tempat tersebut, sudah ditanami macam-macam, atau mungkin sudah dibangun rumah lah di situ, tempat tinggal di situ, tetapi kok tidak muncul di aplikasi Sentuh Tanahku, sobat penunggu bisa kemudian mengajukan check-out menggunakan Sentuh Tanahku itu. Atau kalau mau nggak ribet, mau lebih simpel lagi, silakan langsung datang saja ke kantor pertanahan terdekat di mana lokasi tanah tersebut berada. Begitu sobat-sobat penunggu. Jadi 3 anggapan ini, 3 ekspektasi ini perlu dikoreksi. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin lebih baik lagi, dan tentunya suatu saat nanti saya yakin bahwa Sentuh Tanahku ini akan menjadi salah satu aplikasi yang powerful, seperti dulu waktu saya di Australia itu betul-betul namanya informasi bidang tanah itu sudah tertata dengan baik, dan mudah sekali teman-teman kalau semua peta itu sudah menggunakan satuan atau unit mapping unitnya itu adalah bidang tanah, itu mudah sekali. Mau untuk urusan
seperti sekarang KKPR, apa itu izin-izin pemanfaatan ruang, kemudian investasi dan lain-lain sebagainya, itu kalau sudah berdasarkan peta berbasis bidang tanah itu sangat mudah sekali. Semuanya bisa dijalankan oleh sistem terotomatisasi tanpa lagi bantuan manusia. Jadi prosedur akan lebih sangat simpel, tapi untuk menuju itu kita masih perlu berjuang keras untuk mewujudkan sistem yang baik. Mungkin itu sobat penunggu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.